Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film The Great Illusion yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan seorang pengendali elemen api terakhir yang akan membasmi salah satu sekte elemen yang telah berkhianat dari peraturan sekte sihir. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang berjualan, saat itu seekor kupu-kupu muncul, disertai orang-orang yang menghilang secara misterius. Lalu tak lama kemudian muncullah dua pria yang ingin menghabisi suami istri tersebut. Singkat cerita, mereka pun bertarung dengan sengit. Lalu keadaan pun kembali normal, di mana orang-orang yang menghilang tadi kini muncul kembali. Rupanya pertarungan itu terjadi di dunia ilusi, pertarungan yang tak terlihat di dunia nyata, dan pertarungan pun berlanjut. Si suami yang marah itu lalu menggunakan elemen tanah dan memanggil para hama, dan hama tersebut menyerang mereka dan berhasil membunuh salah satunya. Ketika tinggal menghabisi si pria yang paling besar, tiba-tiba saja datang seorang lagi yang bernama Xiao Bei. Dan ternyata mereka itu dari sekte air yang ingin mengambil token dari sekte tanah. Dikarenakan suami istri itu tak sudi menyerahkan benda berharga milik sekte tanah, maka mereka pun menggabungkan kekuatan elemen tanahnya untuk menyerang Xiao Bei. Sayangnya kekuatan mereka berdua berada jauh di bawah Xiao Bei, dan alhasil mereka berdua pun harus tewas. Dan setelah mendapatkan token milik sekte tanah, kelompok sekte air itu pun pergi begitu saja. Kedua mayat tersebut kini berada di kantor polisi. Namun anehnya setelah diotopsi, penyebab kematian mereka ternyata karena tenggelam. Ini adalah kasus yang sama dengan kejadian di daerah Kusengtang yang beberapa hari yang lalu. Tak berselang lama datanglah seorang pria bernama Robin. Ia adalah seorang pesulap yang sering membantu polisi untuk memecahkan kasus sulit di London. Setelah memeriksa mayat, Robin bilang kalau para korban terkena sejenis bubuk yang menyebabkan ilusi, dan orang tersebut akan masuk ke dalam ilusinya walaupun nyatanya jasad mereka berada di dunia nyata. Kemudian Robin pun akan memeriksa kasus pertama yang sama di Kusengtang yang telah ditemani bersama Liu Zi dan Long Chong. Ketika di tempat perkara, Robin lalu memejamkan mata dan masuk ke dunia ilusinya, tepatnya kembali ke waktu terjadinya pembunuhan. Lalu ia pun melihat orang-orang yang bertingkah aneh. Mereka semua bertingkah seperti orang yang sedang tenggelam. Dan ternyata di balik itu semua ada Xiao Bei, si sekte pengendali air. Kembali ke dunia nyata, saat itu Robin menemukan bubuk ilusi yang diyakini berasal dari payung sakti pemilik sekte air. Ia lalu bilang kepada kedua rekannya kalau kasus pembunuhan ini didalangi oleh sekte sihir. Robin juga menjelaskan tentang 5 elemen sekte sihir. Mereka adalah sekte pengendali tanah, besi, api, kayu, dan air. Begitupun dengan para korban, mereka juga dari sekte sihir. Pasangan suami istri dari sekte pengendali tanah, dan korban di rumah ini dari sekte pengendali kayu. Kemudian saat itu mereka tak sengaja telah menemukan ruang rahasia di tempat itu dan menemukan beberapa emas khusus milik keluarga korban dari sekte kayu. Penyelidikan pun berlanjut di sebuah kasino untuk mencari informasi lain tentang si pelaku.
Saat itu Long Chong dan Liu Zi melihat seorang pria besar yang mempunyai emas milik keluarga korban dari sekte kayu, sehingga mereka pun menangkap dan mengikatnya. Belum sempat diinterogasi, pria itu pun malah berhasil kabur. Lalu saat mereka mengejarnya, Robin menghentikan mereka agar pria tersebut bisa menuntun mereka ke markasnya dengan sebuah tinta yang telah diinjak oleh pria tersebut. Di lain tempat, si pria besar itu telah menghadap ke seorang wanita yang merupakan bos dari dalang pembunuhan belakangan ini. Wanita ini bernama Xialing. Xialing tak senang karena anak buahnya itu sedang diikuti, dan pria besar yang tak terima ocehan bosnya itu malah menyerang bosnya sendiri, hingga pada akhirnya malah ia sendiri yang celaka. Singkat cerita, Robin dan yang lain tiba di klub malam, tempat yang mereka yakini sebagai markas si pria besar tadi. Di saat berjalan, Robin telah menemukan sebuah simbol gerbang sihir. Mereka pun disambut oleh Xialing dari sekte pengendali air. Kemudian Robin mencoba menjelaskan bahwa perbuatannya itu sudah melanggar peraturan dari sekte sihir. Long Chong yang tidak mau berlama-lama berniat menangkap Xialing. Namun mereka malah terkena ilusinya yang membuat mereka dihimpit oleh dinding es. Dikarenakan tidak ada jalan lain, Robin pun menyuruh Long Chong untuk mendobrak sesuatu yang berada di belakangnya, dan pada akhirnya mereka terjatuh di sebuah ruangan. Kemudian Robin pun bilang kalau tempat ini adalah milik sekte kayu yang sudah lama tak terjamah. Di saat itu juga Robin mengaku sebagai kelompok sekte api dan menjadi pengendali api satu-satunya yang masih hidup. Di saat menyusuri di tempat tersebut, mereka tak sengaja menemukan si pria besar yang sekarat dan terjebak di sana. Dan pria besar itu lalu membocorkan kalau sasaran mereka selanjutnya adalah sekte besi. Long Chong pun masih bingung kenapa sekte pengendali air mencari token dari semua sekte sihir. Robin pun menjelaskan alasan karena mereka ingin menguasai harta tak ternilai yang tersembunyi dalam gabungan token dari 5 sekte sihir itu. Setelah mencari informasi keberadaan sekte besi, mereka pada akhirnya bersama Yui pun mengunjungi rumah orang tersebut. Di sana terlihat sangatlah sepi. Mereka hanya disambut oleh seseorang dan dihidangkan makanan. Setelah itu mereka pergi diajak ke ruangan orang tersebut. Long Chong yang merasa barangnya ada yang ketinggalan, ia pun balik lagi ke tempat semula. Dan ia melihat buah apel yang menjadi kering, dan juga melihat anak kecil yang sedang minum. Akan tetapi air tersebut tembus di badannya. Long Chong pun berlari untuk mencari temannya, mau ngasih tahu kalau semua ini adalah ilusi. Dan pada akhirnya, ia pun menemukan teman-temannya yang sudah terkena bubuk ilusi yang membuat mereka berada di sebuah ruang ilusi masing-masing. Dan Long Chong pun ikut terjebak di ruang ilusi itu, di mana ibunya disiksa di masa lalu. Kemudian ia pun menembak bayangan ilusi tersebut. Robin yang sudah lepas dari pengaruh ilusi itu hendak melepas ilusi teman-temannya. Namun ia malah tertembak akibat ilusi yang dialami oleh Long Chong. Tak lama kemudian datanglah Xialing dan Xiao Bei, yang ternyata semua itu hanyalah sebuah jebakan yang telah dirancang untuk membunuh Robin. Mereka berdua telah meremehkan sekte api dan berniat untuk membunuh semua orang yang ada di sana. Lalu di saat mereka berdua lengah, Robin pun bangkit dan menyerang mereka. Dikarenakan terluka parah, para sekte air pun pergi dari sana, sehingga Xiao Bei yang terluka parah membuat dirinya tewas di tempat, yang membuat Xialing marah dan ingin membalaskan dendam kepada mereka, terutama Robin. Keesokan harinya, Robin yang sudah diobati lalu dibawa ke kantor polisi. Mereka akan bersembunyi dan berlindung di sana dari ancaman Xialing si pengendali air. Sementara itu Xialing yang sedang memegang gabungan 4 token dari sekte sihir. Ia hanya perlu 1 token lagi milik Robin yang dari sekte api. Dikatakan jika kelima token berhasil disatukan, maka token tersebut bisa memberikan kekayaan yang tak terhitung banyaknya. Kemudian pada malam harinya, Xialing pun menyamar dan meminta pertolongan ke kantor polisi di tempat Robin beserta rekannya berlindung, sehingga para polisi itu pun pingsan oleh bubuk ilusinya.
Longcong yang terbangun dari tidurnya dihampiri oleh Xialing. Xialing akan membunuh Longcong terlebih dahulu. Longcong pun berlari dan mencoba mengunci diri di dalam sel. Namun Longcong terkena serangan dari Xialing. Untungnya Robin dan yang lainnya pun datang tepat waktu untuk menyelamatkan Longcong. Di saat itu Xialing juga akan mengincar token dari Sekte Api yang sekarang berada di tangan Robin. Akan tetapi Robin pun mengatakan kalau token tersebut tidak ada di tangannya. Namun Xialing tak percaya dan pada akhirnya Robin pun mengalihkan situasi untuk kabur. Mereka semua tak bisa keluar dari sana, yang mana semua pintu sudah tersegel oleh es. Mereka pun bergegas pergi tanpa Yui yang malah pergi ke ruangan senjata. Mereka bertiga pun bersembunyi di balik meja. Namun itu semua sia-sia saja. Kemudian Yui datang membawa senjata api dan berhasil melukai tangan Xialing. Melihat dirinya terluka, Xialing semakin marah dan ia membangkitkan harimau dari sihir air miliknya. Karena itulah mereka pun mau tak mau harus melompat dari lantai atas agar bisa menghindarinya. Dikarenakan mereka sudah terpojok oleh harimau itu, Robin lalu mengambil kain dan menggambar seekor naga api dengan darahnya sendiri. Dan setelah bangkit, naga tersebut langsung menghancurkan harimau itu. Dan menyerang Xialing itu dengan samburan apinya yang membuat mata Xialing buta. Xialing yang semakin marah lalu menyerang mereka dengan semburan jarum esnya. Dan di saat itulah serangannya telah berhenti. Longcong lalu melemparinya dengan granat dan membuatnya tewas terbakar dan meninggalkan semua token elemen yang dirampasnya. Keesokan harinya setelah semua kasus sudah selesai, di saat itulah Robin dan Longcong sedang duduk di atas atap. Mereka sedang berbicara kalung pemberian ibunya Longcong. Robin pun bilang bahwa kalung yang dimiliki Longcong merupakan token dari Sekte Pengendali Api. Kemudian Robin pun memberikan tempat token itu kepada Longcong. Melihat ada yang kosong, Longcong pun mengisinya dengan kalung pemberian ibunya dan ternyata cocok. Setelah itu Longcong pun baru tersadar kalau Robin merupakan ayah kandungnya, dikarenakan Robin merupakan Sekte Pengendali Api yang satu-satunya masih hidup. Dan film pun selesai. Terima kasih kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film si Otong undur diri dan salam Sundaners.